Hidup bagi saya adalah sebuah perjalanan. Perjalanan itu bisa panjang, bisa pendek. Kita ikuti saja skenario dari yang menciptakan perjalanan hidup kita ini. Dia adalah Sang Pencipta. Saya menikmati perjalanan kehidupan saya dari awal hingga hari ini karena saya diberi kesempatan untuk menikmati bunga-bunga yang cerah, bunga-bunga yang berjatuhan. Saya bisa mendengarkan suara-suara burung, suara-suara senyap. Saya bisa melihat semuanya dan menemukan sebuah makna dari perjalanan itu semuanya. Bagi saya, hidup memang punya destinasi terakhir, tapi banyak destinasi-destinasi lain yang bisa kita nikmati sepanjang perjalanan itu. Tergantung bagaimana kita menemukannya di perjalanan kehidupan ini sendiri. Begitulah hidup bagi saya. Makanya saya menikmati semua destinasi yang diberikan kesempatan bagi saya untuk melihatnya, merasakannya, menikmatinya, dan menemukan makna-makna kehidupan itu semuanya. Saat waktu terlampaui, dia sudah menjadi masa lalu. Kenangan akan masa lalu merupakan sesuatu yang berharga untuk dimaknai secara bijaksana. Karena itu, coba beranilah untuk memulai sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Kita tidak akan pernah tahu diri kita bila tidak pernah mencobanya. Agar suatu saat kelak, kita dapat memiliki kenangan tentang usaha terbaik kita, apapun bentuknya. Perjalanan ke gunung adalah perjalanan memahami. Perjalanan ke gunung adalah perjalanan menunduk. Perjalanan ke gunung adalah perjalanan mendengarkan nafas kita sendiri. Kadang-kadang sebagai manusia, kita lupa bagaimana kita tidak memberi kesempatan kepada diri kita untuk mendengarkan nafas kita sendiri. Ketika kita mampu mendengarkan nafas kita sendiri, alangkah besarnya syukur kita kepada Allah. Gila, nafas ini gratis loh. Dan kita nggak pernah mendengarkan nafas kita sendiri. Jadi perjalanan-perjalanan itu mengajarkan saya untuk meresapkan arti yang paling hakiki dari bernafas. Lalu juga menundukkan kepala. Karena kalau kita menengadah, kita tidak terpekur, kemungkinan besar kita akan jatuh atau terguling. Jadi kesempatan ketika mendaki gunung untuk menundukkan kepala kita, berarti kita juga menundukkan ego kita menundukkan kesombongan kita menundukkan betapa cerdasnya kita menundukkan betapa egoisnya kita selama ini. Dengan perjalanan menunduk itu, kita belajar ke dalam untuk memahami diri kita, bahwa kita hanyalah sebongkah kecil, senoktah kecil di alam semesta ini. Jadi perjalanan ke gunung itu adalah perjalanan menemukan jati diri. World Clean Up Day 2022 adalah hari yang dicanangkan oleh PBB untuk bersih-bersih seluruh dunia. Kesadaran akan kebersihan bumi itu akan diterapkan kepada seluruh penduduk bumi dimanapun berada. Ke gunung, kita juga dalam rangka membersihkan gunung dari kotoran-kotoran sampah manusia. Semoga gunung-gunung kita semakin bersih, pantai-pantai kita semakin bersih, dan Indonesia dilirik sebagai negara yang mencintai kebersihan. Stop. Mas pernah dengar nggak mengenai World Clean Up Day? Belum. Jadi PBB itu menyatakan bahwa hari bersih-bersih sedunia itu tanggal 17 September 2022. Besok. Jadi PBB berharap bahwa seluruh makhluk di bumi ini menyadari akan kebersihan lingkungan. Siap. Baik bumi, langit, laut, dan lain-lain. Kita ada di gunung, kita bersihkan gunung. Demi anak cucu kita. Pertanyaanku, kamu turun gunung bawa sampah enggak? Nah ini. Wah, mantap. Buktinya ini. Iya, sip.
Siap. Makasih ya. Ya, mari. Jaga terus ya, Bu. Ye. Sudah jadi calon pemimpin masa depan. Amin, amin, amin. Iya, iya. Mari, mari. Yuk. Tanggal 17 September adalah hari bersih-bersih sedunia. Bersih di gunung, di pantai, di laut, di semua tempat. Agar semua makhluk punya kesadaran untuk membersihkan bumi. Iya. Mana Sampahnya sampah? mana coba? Mantap. I love you, calon Yeah, I love pemimpin you. hebat. Terima kasih calon pemimpin masa depan yang sadar akan kebersihan bumi. Selamat siang, kami sudah berada di puncak Gunung Andong dengan ketinggian 1.726 meter di atas permukaan laut, dan kami telah menemukan pendaki-pendaki yang membawa turun sampahnya dari puncak gunung ke bawah, dan mereka dengan kesadaran penuh bahwa memang gunung harus dibersihkan. Mereka punya kesadaran untuk membersihkan bumi ini. Kebetulan bertepatan dengan World Clean Up Day 2022 yang akan jatuh pada tanggal 17 September. Kami berbahagia dan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kaum muda pendaki yang mendaki di Gunung Andong ini. Terima kasih kaum muda, kami mengapresiasi Anda dengan penuh kesadaran membersihkan bumi ini dan ikut merayakan hari yang ditetapkan oleh PBB World Clean Up Day yang akan dilakukan oleh seluruh penduduk bumi yang memiliki kesadaran untuk membersihkan bumi ini dari sampah-sampah manusia. Terima kasih atas kesadarannya. Semoga bermanfaat bagi anak keturunan kita kelak dan bumi terjaga dengan baik. Perjalanan mendaki gunung bagi saya bukan hanya untuk kepentingan diri saya sendiri, tapi juga saya ingin perjalanan ini memberi manfaat bagi banyak orang. Salah satunya adalah, contohnya adalah ketika Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan berkaitan dengan World Clean Up Day pada tanggal 21 September 2022, saya mengajak beberapa rombongan dari beberapa komunitas, juga dari beberapa orang yang berbeda daerah dengan saya, bersama-sama untuk naik ke Gunung Andong. Apa yang kami lakukan di sana? Kami lakukan di sana adalah sosialisasi kepada semua pendaki gunung, kepada semua anak-anak muda yang sedang berkemah di atas Gunung Andong, untuk menyadari, jangan buang sampah sembarangan. Bawalah turun sampahmu, karena gunung bukanlah tempat sampah bagimu. Dan akhirnya aktivitas itu membahagiakan bagi banyak orang. Kita punya komunitas yang tadinya nggak kenal, ternyata punya visi yang sama. Kita ingin menjaga bumi ini bersama-sama agar tetap bersih, terutama gunung pada umumnya. Gunung-gunung di Indonesia agak kurang terjaga kebersihannya. Jadi kita rasanya memerlukan banyak orang untuk menyadarkan mereka semua, jaga gunung kita, jaga bumi kita agar tetap asri selamanya, dan kita bisa mendaki gunung setiap saat dalam keadaan bahagia, karena lingkungannya bersih, indah, dan kita sama-sama menjaga kebersihan itu semua. Jadi bagi saya pendakian gunung adalah pendakian bukan untuk kebahagiaan diri sendiri, tapi juga berbagi filosofi, berbagi tujuan yang baik, agar orang-orang yang mendaki, agar orang-orang yang tidak mendaki pun menyadari bahwa ini loh, kepergian ini, perjalanan ini adalah untuk menjaga bumi ini, agar tetap seimbang, agar tetap bersih, dan kita sama-sama bisa menikmati keindahan bumi ini di semesta yang demikian luasnya. Saya pernah punya keinginan melihat gambar-gambar Himalaya. Oh, kayaknya suatu waktu nanti saya akan sampai ke sana. Tapi waktu itu rasanya nggak memungkinkan saya pergi ke sana dengan kondisi saya tidak cukup punya kesehatan yang baik untuk mendaki gunung, bahkan untuk mendaki bukit, karena saya menderita asma. Jadi itu adalah sebuah utopia bagi saya untuk pergi ke Himalaya.
Tapi ketika usia sudah cukup, saya juga menyadari bagaimana tingkat kesehatan saya, bagaimana tingkat semangat saya, bagaimana mentalitas saya gitu. Jadi saya pikir sudah waktunya saya mencapai apa yang saya inginkan dahulu, yang mungkin juga sempat saya lupakan keinginan itu. Jadi ketika ada kesempatan, kenapa tidak? Himalaya sendiri kalau kita lihat dari perjalanannya Tenzing dan Hillary, itu sesuatu yang memang ingin dia capai gitu loh. Walaupun saya tidak mencapai ketinggian-ketinggian yang dicapai oleh Hillary, tapi paling tidak saya bisa mencapai beberapa ketinggian di Himalaya. Dan kelihatannya Himalaya memang cocok untuk berbagai hal atau berbagai orang yang ingin mencapai sesuatu di ketinggian puncak-puncak Himalaya. Karena Himalaya memiliki begitu banyak puncak yang bisa kita raih sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Saya pergi ke Himalaya yang pertama kali adalah pada tahun 2022 di bulan Maret menuju ke Everest Base Camp yang memiliki ketinggian 5.364 meter di atas permukaan laut. Perjalanan itu saya tempuh sekitar 8 hari berjalan kaki dan pulang 6 hari berjalan kaki. Dari Lukla ke EBC dan dari EBC ke Lukla. Bagi saya perjalanan itu sangat menyenangkan karena saya berada di sebuah alam bebas yang luar biasa cantiknya, penuh tantangan, dan kebetulan pada saat itu sepi pendaki karena baru selesai COVID dan belum masuk ke musim pendakian. Jadi saya adalah orang pertama, kelompok pertama yang berada di situ di bulan Maret itu. Jadi pengalaman menyenangkan mengunjungi EBC dan Kalapatar pada saat itu adalah perjalanan yang sulit untuk dilupakan karena ternyata saya mampu melewati perjalanan itu dan menggunakan kaki. Dan saya menemukan filosofi of walking dalam perjalanan panjang berhari-hari menuju ke Everest Base Camp dan Kalapatar pada waktu itu. Dan rasanya ingin mengulang lagi perjalanan ke Himalaya melalui Nepal. Pada tahun 2023, di tanggal 5 Oktober hingga 19 Oktober, saya memulai lagi perjalanan ke Himalaya. Saya ingin mencapai hal-hal yang lebih tinggi pada saat itu. Hanya kebetulan saat itu memang ada kendala, sehingga akhirnya saya memilih Annapurna Base Camp 4130 dan Mardi Himal di 4.300 meter di atas permukaan laut. Perjalanan saya ke Annapurna Base Camp dengan ketinggian 4.130 meter di atas permukaan laut adalah perjalanan yang sangat cantik, sangat indah, dan cuaca serta suasana pada saat itu luar biasa menyenangkan bagi saya. Dan ketika saya sudah mencapai Annapurna Base Camp, saya kembali turun ke Jinu. Dan dari Jinu saya meneruskan lagi perjalanan ke gunung selanjutnya, itu mencapai Mardi Himal di 4.300 meter di atas permukaan laut. Perjalanan itu perjalanan yang tidak mudah, karena ketika saya ketahui dari operator pembantu perjalanan saya, mereka mengatakan bahwa saya adalah orang pertama yang menjadikan perjalanan itu dalam satu jalan. Artinya saya tidak berhenti dari Annapurna Base Camp, saya langsung naik lagi ke Mardi Himal dengan rute yang berbeda sama sekali. Artinya saya kembali dulu ke base camp awal, Jinu, lalu naik lagi ke puncak selanjutnya. Saya sendiri tidak menyadari bahwa saya ternyata mampu melewati itu semua. Perjalanan 12 hari 11 malam adalah perjalanan yang luar biasa bagi saya. Artinya
saya menemukan bahwa dengan segala kendala yang saya miliki dalam tubuh saya, kendala dalam hal pengalaman, kendala dalam hal apapun juga, ternyata tidak menjadi masalah ketika kita punya semangat, kita punya persiapan yang baik untuk mencapai puncak-puncak itu semuanya. Bagi saya, Himalaya melalui Nepal adalah belajar tentang keindahan. Alhamdulillah, perjalanan tadabur alam yang menyemai zikir sepanjang jalan membuat aku menyatukan diri tenggelam dalam semesta. Dikelilingi atap-atap langit yang diciptakan Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Merupakan sebuah kenikmatan yang sulit dijadikan kalimat. Namun gerakan batinnya seperti gelombang raksasa yang menghempaskan kita untuk menyadari betapa kecilnya diri kita. Kesombongan dan kerakusan tidak perlu hadir karena dia menjadi nista di hadapan alam yang demikian indah dan luar biasa ini. Pengaruh terbesar dalam kehidupan saya berkaitan dengan pendakian gunung adalah belajar tentang kesabaran. Saya memahami dan mengetahui tentang filosofi kesabaran. Tapi alangkah tidak mudahnya menerapkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan pendakian gunung, saya akhirnya menemukan sabar itu seperti apa. Perjalanan naik gunung itu bukan hal yang mudah buat lansia seperti saya. Ada kelelahan yang memuncak, ada kesakitan tubuh yang tak terduga, ada cuaca yang tidak bisa kita duga dinginnya untuk tubuh kita sendiri. Jadi bersabar untuk hal-hal yang kita bisa prediksi sebelumnya adalah hal yang patut kita pelajari dari perjalanan pendakian gunung. Jadi ya intinya berjalan ke gunung adalah berjalan menuju pemahaman tentang kesabaran. Itu yang saya maknai dalam kehidupan saya. Adalah buku-buku yang saya ikut serta di dalam antologi, cukup banyak. Di antaranya adalah Guruku Inspirasiku, Hidup Berdamai dengan Corona, ada antologi puisi, Hujan Baru Saja Reda, ada soneta, antologi soneta, Jalan Kenangan Ibuku, ada juga Ibuku Surgaku, Ayahku Jagoanku, Anakku Permataku, 40 Wajah Corona. Aku juga memiliki buku komik Muslim, Aku Bangga Jadi Anak Muslim, yang menceritakan adalah sebagian percakapanku dengan cucuku mengenai perjalananku naik gunung. Buku keduaku adalah cerita Islam juga, cerita terbaik untuk anak, juga tentang percakapanku dengan cucuku yang aku cerita menjadi sebuah cerita di dalam buku ini. Yang terakhir, kisah-kisah hidupku, baru kemarin terbit bulan Maret. Ini memori musim, ini persahabatan dalam senja, kumpulan puisiku ketika naik gunung bersama teman-teman yang lain. Aku juga membuat puisi ketika anakku menikah, aku mempersiapkan puisi untuknya dan aku bacakan ketika pernikahannya. Aku juga mengisi kisah-kisah mengenai orang-orang penting, di antaranya adalah mengenai almarhumah Ibu Bustanil Arifin. Aku punya hubungan dengannya karena waktu itu adalah pementasan wayang. Ini adalah salah satu tulisanku mengenai almarhumah Ibu Bustanil Arifin, pengalamanku bersama beliau dalam mempresentasikan wayang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini adalah semua buku-buku saya dan ini adalah buku pertama saya ikut antologi buku-buku yang dicetak secara indie. Ini adalah I'm the Champion. Saya bergabung bersama Adi Rai, Tricia Suherman, David Jacobs, dan banyak lagi orang-orang hebat yang bergabung di buku ini. Yang menceritakan bahwa semua hal, apapun itu kesulitan dan kesenangan, sama-sama memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan diri pribadi. Menulis, betul memang dari kecil saya suka puisi.
dan beberapa puisi bertebaran di mana-mana. Kadang-kadang digunakan oleh teman-teman lain dengan nama pena mereka, tapi itu adalah puisi saya. Keinginan menulis ini semakin menjadi-jadi ketika pandemi. Mungkin karena pandemi kita berdiam diri di rumah, akhirnya muncullah ide-ide dan kreativitas untuk melakukan kegiatan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Menulis menjadi semacam stimulasi karena kelamaan di dalam rumah, dan akhirnya saya menghasilkan dalam 3 tahun masa pandemi ini sekitar 50 buku antologi. Memang saya belum memiliki buku sendiri, tapi dengan menulis di berbagai macam ragam dan tema di dalam buku antologi itu, akhirnya 3 tahun selama pandemi saya terlibat di dalam penulisan 50 buku antologi. Dalam pendakian-pendakian gunung, saya melihat begitu banyak keindahan, dan saya merasa apakah ini bisa saya abadikan selain dalam kenangan saya, juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Ternyata saya menemukan media lain, yaitu melukis. Saya berusaha memindahkan apa yang saya kenang, apa yang saya ingat dari perjalanan-perjalanan saya ke dalam sebuah lukisan. Memang bukan lukisan yang saya tidak terdidik untuk jadi pelukis, tapi itu adalah lukisan abstrak yang lebih mengungkapkan sebuah ekspresi dan kenangan-kenangan baik di dalam sebuah perjalanan tersebut. Akhirnya jadilah lukisan-lukisan yang jumlahnya juga sudah puluhan ternyata. Dan tahun ini saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan semacam pameran perdana dari lukisan saya, tapi bergabung dengan beberapa pelukis lain. Dan itu sangat membahagiakan. Saya tidak menyangka bahwa kreativitas dalam ruangan itu menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang banyak. Jadi dari tulisan, melukis, itu adalah sebuah aktivitas yang sebenarnya tidak terduga dan tidak saya sangka-sangka menjadi sebuah aktivitas yang berarti bagi diri saya dan juga bagi penikmat yang membaca dan melihat lukisan saya. Ini adalah beberapa lukisan yang bisa saya turunkan dari gudang kebetulan, karena sudah bertumpuk banyak sekali. Semuanya ada ceritanya, ada maknanya. Sebenarnya apa yang saya lukiskan adalah tidak jauh-jauh dari gambaran alam yang saya interpretasikan ke dalam lukisan-lukisan ini semuanya. Ini adalah suasana hati saya ketika membuatnya. Apakah itu tentang meteor, tentang langit, langit malam, langit siang, tentang alam bawah laut, tentang hutan, dan tentang apa saja. Ini adalah gambaran tentang otak manusia dari versi saya, bahwa ini adalah otak terdiri dari 13 miliar sel. Jadi saya menggambarkan otak yang utuh itu adalah 13 miliar sel. Kalau memang ada warna-warna lain, itu adalah lebih pada tekanan batin atau tekanan pikiran. Tapi kalau otaknya sudah rusak, dia akan hancur. Sel itu akan luruh, tidak ada batasan selnya lagi. Ini adalah interpretasi saya mengenai otak. Jadi saya melihat lukisan saya sendiri, saya berpikir bahwa jangan sampai otak kita meleleh sel-selnya karena kita tidak pernah perbaiki dari waktu ke waktu. Alam sebenarnya membantu kita untuk memperbaiki sel-sel pikiran kita, sel-sel otak kita untuk tetap sehat, untuk tetap dalam komposisi 13 miliar sel. Selain itu saya juga menyukai fotografi. Fotografi sudah lama saya dalami. Saya juga terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan fotografi. Jadi banyak sekali hal-hal yang mendukung saya untuk mengasah kemampuan saya dalam hal fotografi. Perjalanan ini juga mendukung kemampuan saya dalam fotografi, sehingga saya dapat mengabadikan banyak hal yang saya lihat, tidak tersimpan dalam kenangan atau benak saya saja, tapi menjadi sebuah karya dalam fotografi. Dan karya itu ketika dikenang atau dilihat kembali, menghasilkan sebuah tulisan dan juga menghasilkan lukisan. Jadi sebuah sinergi yang tidak terduga dan merupakan sebuah kreativitas luar ruang yang membawa saya ke dalam aktivitas dan kreativitas di dalam ruang. Hal itu menyenangkan dan bagi saya sebuah cara untuk menurunkan tingkat stres kita ketika pandemi, juga menyebabkan kita dapat berinteraksi, bercakap-cakap dengan diri kita sendiri, dan semacam sebuah filosofi kita ketemukan dari kegiatan-kegiatan yang interaktif itu, antara menulis, melukis, dan juga fotografi. Beberapa karya fotografi saya kebetulan menang di dalam beberapa perlombaan
wilayah maupun beberapa komunitas. Jadi sangat menyenangkan melakukan hal-hal itu semuanya. Ini ada beberapa album mengenai karya fotografi saya. Sebenarnya banyak sekali, tapi kebetulan hanya beberapa yang sempat dibukukan. Ini foto-foto ini adalah ketika saya berada di Pelabuhan Pautere di Makassar. Jadi dia adalah pelabuhan tradisional di Makassar. Sangat menarik menemukan banyak sekali foto-foto, banyak sekali kapal-kapal tradisional yang masih bersandar di sana. Ini beberapa karya-karya foto yang bisa saya abadikan, ya dalam versi lebih kontemporer, tapi beberapa juga foto-foto yang biasa. Ini ada beberapa foto saat saya mengunjungi Toraja. Banyak hal yang menarik yang bisa saya bidik, dan untungnya saya sempat mengalbumkan ini. Beberapa posisi lokasi lain tidak sempat saya albumkan. Jangan terlalu mudah kecewa ya. Karena kalau kita mudah kecewa, kita melupakan hal-hal indah lain yang pernah terjadi dalam hidup kita. Kekecewaan itu sering membuat warna kehidupan kita menjadi gelap. Itu sangat merugikan kita dan memberikan kita juga kesempatan untuk tidak bersyukur untuk begitu banyak nikmat yang membahagiakan kita sebenarnya. Jadi sekali lagi, usahakanlah untuk tidak kecewa, karena yang memberikan kebahagiaan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Dengan kita berusaha untuk tidak mudah kecewa, kita belajar untuk menemukan bahagia.